Our Lady of Bourang dalam bahasa Perancis diucapkan, Notre Dame de Bourang. Bunda yang juga dikenal sebagai perawan hati emas. Ini adalah merupakan panggilan untuk penampakan Bunda Perawan Maria sebanyak 33 kali. Di Bourang, Belgia. Ini terjadi antara tanggal 29 November tahun 1932 hingga tanggal 3 Januari tahun 1933. Bunda menampakkan dirinya pada 5 orang anak, yang berusia antara 9 tahun hingga 15 tahun. Bunda Maria dari Bourang, juga dikenal sebagai perawan hati emas, menampakkan diri kepada 5 orang anak berikut ini yaitu Fernande Foisin 15 tahun, André de Geimbre 14 tahun, Gilberte Foisin 13 tahun, Albert Foisin 11 tahun dan Gilberte de Geimbre 9 tahun. Anak-anak tersebut berasal dari 2 keluarga berbeda. 3 anak dari keluarga Foisin, seorang pegawai perkereta apian, dan 2 anak perempuan lainnya dari keluarga de Geimbre, anak dari seorang janda petani. Pada malam tanggal 29 November tahun 1932, 4 anak berjalan ke sekolah biara yang dikelola oleh Sister of Christian Doctrine, untuk menjemput pulang temannya yakni seorang wanita. Tapi ketika mereka sampai di sekolah, tiba-tiba Albert berseru, "Ada cahaya terang bergerak di jembatan." Awalnya mereka mengira itu adalah lampu mobil yang bergerak. Ternyata itu adalah seorang wanita berjubah putih panjang, melayang di udara di dekatnya. Lokasinya di dekat jembatan kereta api yang melewati sekolah. Karena terkejut, mereka berseru satu sama lain bahwa itu mirip dengan Santa Perawan Maria, seseorang wanita muda, dengan mata biru tua, dan sebuah rosario tergantung di lengannya. Dia mengenakan gaun putih dan kerudung, kakinya menyatu dengan awan di bawahnya, dan cahaya cemerlang menyinari kepalanya seperti lingkaran cahaya. Kemudian Albert bertanya, "Apakah Anda adalah perawan tak bernoda?" Wanita itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kemudian Albert bertanya kembali, "Apa yang kamu inginkan?" "Selalulah untuk bersikap baik," jawab Bunda Maria kepadanya. Anak-anak itu bergegas melewati sosok Bunda tadi untuk menjemput Gilberte. Dan ketika mereka menunjukkan penampakan itu kepadanya, Gilberte juga bisa melihatnya. Namun, biarawati yang membukakan pintu biara malam itu tidak dapat melihat penampakan tersebut dan mengatakan bahwa mereka pasti salah. Setelah memberitahu biarawati tersebut bahwa mereka menjadi merasa takut karena sesuatu yang ada di sana, mereka berlari sepanjang perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Orang tua mereka pun juga tidak mempercayai cerita mereka tentang penampakan tersebut. Ini adalah penampakan pertama dari 33 penampakan Bunda Maria di Bourang. Awalnya, orang tua anak-anak tersebut dan ibu atasannya, Bunda Theophile, tidak mempercayai cerita mereka. Pada hari Sabtu, Bunda Theophile memerintahkan agar gerbang taman di mana penampakan itu terjadi dikunci saat senja, dan dia memasukkan 2 anjing ganas ke dalamnya. Meski merasa sedih, karena tidak bisa berjumpa dengan Bunda pada hari itu, mereka tetap patuhi larangan itu. Pada saat senja, ketika Bunda Theophile keluar untuk mengunci gerbang taman, dia ditunggu kerumunan kira-kira 150 orang berdiri di jalan. "Kau membuang-buang waktumu di sini. Tidak ada yang bisa dilihat," kata Bunda Theophile. Betapa sosialisnya wanita ini.
kata seorang anggota kerumunan. Dia kurang percaya pada hal ini dibandingkan kita. Keesokan harinya, Bunda Theophil mengalah. Mereka akhirnya bisa datang lagi ke taman, dan penampakan itu pun terjadi lagi. Pada beberapa penampakan pertama di taman, Bunda Maria sudah hadir terlihat ketika anak-anak tiba di sana. Belakangan, Bunda akan muncul setelah anak-anak mendaraskan rosario, dan ini akhirnya suatu menjadi kebiasaan bagi mereka. Setiap kali Bunda Maria menampakkan diri, anak-anak merasa tertarik untuk berlutut. Meski pada mulanya anak-anak terkejut, namun mereka antusias untuk belajar dari perjumpaan ini. Bunda memilih anak-anak untuk menyampaikan pesannya. Pengunjung yang menyaksikan meskipun mereka tidak dapat melihat Bunda. Semakin lama, bertambah banyak. Pada puncaknya ada sekitar 30.000 orang berkumpul untuk melihat dan mendengar anak-anak berkomunikasi dengan Bunda Maria. Sebagian besar penampakan terjadi di taman biara dekat gua dan pohon. Biasanya melakukan transisi dari satu dimensi ke dimensi lain dengan kilatan cahaya terang dan suara ledakan. Ketika Bunda muncul, anak-anak akan berlutut secara serentak, dan meskipun mereka terjatuh secara keras dan tiba-tiba, tapi tidak pernah terluka dalam prosesnya. Anak-anak mempersiapkan diri pada setiap kunjungan Bunda dengan berdoa, dan terdengar berbeda setelah setiap penampakan dimulai. Suara mereka menjadi jauh lebih keras dan bernada tinggi, dengan frekuensi komunikasi tertentu dengan Bunda Suci. Selama penampakan, mereka tampak dalam keadaan ekstasi atau kesurupan, seperti halnya para visioner penampakan Maria lainnya. Dokter memeriksa anak-anak tersebut berulang kali selama mereka berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, mencoba melihat apakah dapat mengalihkan perhatian mereka, dengan berbagai seperti menusuk mereka dengan benda tajam atau menempelkan korek api yang menyala pada kulit mereka. Namun anak-anak tersebut tidak terluka dan tidak menyadari apapun kecuali penampakan. Selama penampakan singkat dan sederhana, namun menyoroti masalah spiritual yang mendalam, Bunda menginginkan sebuah kapel dibangun di lokasi tersebut sehingga orang dapat mengunjunginya dalam ziarah rohani. Meminta anak-anak mencoba melakukan dan mengatakan apa yang benar dengan cara sederhana dan simpel dalam setiap situasi. Bunda selalu mendesak anak-anak untuk tetap berhubungan secara teratur dengan Tuhan. Dengan memperbanyak doa, pentingnya sering berdoa adalah pesan utama yang disampaikan Bunda Maria dalam semua penampakan ajaibnya. Bunda menyiratkan bahwa Dia memberikan perhatian yang besar terhadap doa-doa orang dan serta setia membantu menjawabnya dengan cara yang penuh kuasa. Inilah sebagian catatan penting dalam urutan peristiwa penampakan Bunda Maria di Bouraeng. Tanggal 29 November tahun 1932. Penampakan pertama Bunda kepada kelima anak di Bouraeng. Tanggal 17 Desember tahun 1932. Bunda Perawan Maria meminta agar sebuah kapel dibangun. Tanggal 21 Desember tahun 1932, sang perawan dengan jelas menyatakan dirinya, "Akulah perawan tak bernoda." Tanggal 23 Desember tahun 1932, Bunda Maria menyatakan bahwa dia ingin orang-orang datang berziarah di sini. Tanggal 29 Desember tahun 1932, sang perawan membuka tangannya sebagai tanda perpisahan yang biasa.
Kali ini Fernande melihat hati emas yang dikelilingi sinar berkilauan. Semua anak menyaksikan ini dalam penampakan yang tersisa. Tanggal 3 Januari tahun 1933, Bunda Perawan Maria muncul untuk ke-33 kalinya atau yang terakhir kalinya di Bouraeng. Selama penampakan terakhir Bunda di Bouraeng, Fernande tidak melihat Bunda, ketika keempat anak lainnya melihatnya. Jadi Fernande tinggal di taman sesudahnya, berharap dan berdoa untuk bertemu Bunda, yang kemudian muncul menemui Fernande. Bunda menguji iman Fernande dengan bertanya, "Apakah kamu mengasihi anakku?" Fernande menjawab, "Ya." Kemudian Bunda bertanya lagi, "Apakah kamu mencintaiku?" Fernande berkata lagi, "Ya." Selanjutnya Bunda berkata, "Kalau begitu, korbankan dirimu untukku." Bunda ingin memastikan bahwa Fernande bersedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Bahkan ketika itu berarti dia harus mengorbankan rencananya sendiri untuk melakukan apa kehendak Tuhan. Kasih yang sejati memanggil manusia untuk melakukan tindakan yang taat, seperti yang dikatakan Alkitab dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, demikian bunyinya, "Dan inilah kasih, supaya kita hidup menurut perintah-perintahnya, seperti yang telah kamu dengar sejak awal." Perintahnya adalah agar kamu berjalan dalam cinta. Banyak keajaiban penyembuhan terjadi di Bouraeng, baik itu pada saat penampakan Bunda sedang terjadi ataupun setelahnya. Ada 2 catatan di antaranya. Yang pertama, ada seorang gadis berusia 12 tahun bernama Paulette de Rep yang telah menderita infeksi tulang, yang melumpuhkannya selama 3 tahun. Dia disembuhkan secara dramatis dalam 1 malam. Setelah 2 bulan anak-anak visioner meminta penyembuhan untuknya pada Bunda Maria selama penampakan. Infeksi tersebut menyebabkan luka terbuka besar di sekujur tubuh Paulette. Selama penyembuhan semalam, setiap luka digantikan oleh jaringan parut, dan Paulette pulih sepenuhnya. Yang kedua, ini adalah salah satu mukjizat paling dramatis yang terjadi setelah penampakan tersebut melibatkan seorang wanita berusia 33 tahun bernama Mary van Laer. Dia hampir meninggal karena penyakit yang menimpanya berupa tumor di sekujur tubuhnya. Mary mengunjungi Bouraeng pada bulan Juni tahun 1933 dan mengatur agar bisa bertemu dengan anak-anak visioner. Dia berbaring di tandu dekat pohon Houten. Mary bersama anak-anak berdoa memohon bantuan dari Bunda Maria. Dia tiba-tiba merasakan sentakan kegembiraan yang luar biasa. Kemudian rasa sakit fisiknya hilang. Tak lama setelah dia kembali ke rumah, tumornya hilang. Dan setelah memeriksanya, dokter menyatakan bahwa dia telah sembuh. Tanggal 2 Februari tahun 1943 setelah penyelidikan panjang dan negosiasi yang sangat sulit dengan Roma, penghormatan terhadap Bunda Maria dari Bouraeng diakui. Penampakan tersebut disetujui pada tanggal 2 Juli tahun 1949 oleh Uskup Andre Mari Caru, Keuskupan Namur, termasuk diakuinya sifat ajaib dari 2 penyembuhan yang diperoleh melalui perantaraan Bunda Maria dari Bouraeng, yang terjadi pada bulan-bulan setelah peristiwa penampakan, di antara banyak kasus penyembuhan dan bantuan spiritual dan duniawi lainnya. Pada tanggal 22 Agustus ditetapkan dalam kalender liturgi sebagai Hari Raya Bunda Maria dari Bouraeng, yang merupakan hari raya hati Maria yang tak bernoda. Itu kemudian disebut Ratu Perawan Maria yang terberkati. Pada tanggal 18 Mei tahun 1985 Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Bouraeng.
Demikianlah kisah penampakan Bunda Perawan Suci di Bouraeng. Semoga menambah keimanan kita sebagai umat Katolik. Dan inilah kisah kehidupan selanjutnya para visioner. Andre de Geimbre, lahir tanggal 19 April tahun 1918, menikah tahun 1941, memiliki 3 anak, meninggal tanggal 11 Juni tahun 1978, pada usia 60 tahun. Fernande Foysin, lahir tanggal 21 Juni tahun 1917, menikah tahun 1941, memiliki 5 anak, meninggal tanggal 9 Mei tahun 1979 karena kanker ginjal, pada usia 62 tahun. Gilbert T. Foysin, lahir tanggal 20 Juni tahun 1919, menikah tahun 1945, memiliki 2 anak, meninggal dalam kecelakaan tanggal 3 Januari tahun 2003, pada usia 84 tahun. Albert Foysin, lahir tanggal 3 September tahun 1921, menikah tahun 1948, memiliki 3 anak, meninggal tanggal 23 Desember tahun 2003, pada usia 82 tahun. Gilbert T. de Geimbre, lahir tanggal 13 Agustus tahun 1923, menikah tahun 1947, memiliki 2 anak, meninggal 10 Februari 2015, pada usia 92 tahun. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.